buatan Indonesia, tapi sebetulnya spare semuanya partnya dari sana dengan harga seenak-enaknya, sehingga tidak pernah untung untuk perusahaan. Garansi 100% itu yang terjadi. Situasinya ini kan memang agak unik ya. Di satu sisi kita mau majukan UMKM, tetapi di sisi yang lain UMKM ini diadu dengan BUMN, perusahaan-perusahaan besar ini Pak, gitu kan. Pak, kalau kita lihat, mungkin kok Abun sebagai pengusaha juga banyak tahu ya, banyak dulu pengusaha-pengusaha kecil itu sekarang itu nggak dapat order, malah bersaing sama siapa? Sama BUMN. Nah, ini persoalan baru lagi nih saya lihat ini. Nah, ketika kalah bersaing dengan BUMN, bagaimana roda perekonomian bisa berputar, roda perekonomian masyarakat ya, yang rakyat. Kalau perusahaan besar ya nggak masalah gitu. Meskipun BUMN ini sebagian yang tidak semuanya jadi bancakan kekuatan-kekuatan politik juga Pak Paul gitu. Kita lihat kasus Jiwasraya sampai sekarang itu kerugian nasabahnya nggak tergantikan itu kan. Habis sudah itu. Jadi ya memang itu udah ini mereka ini berbisnis politik, merogoti uang negara ini dari politik Pak. Itu sulitnya di situ. Nah, kemudian masalah penegakan hukum ya memang kembali lagi penegakan hukum di kita ini akhirnya campur baur dengan politik juga, ujung-ujungnya nego semua Pak Paul gitu. Jadi nggak terselesaikan masalah pokok ekonomi yang kita harus selesaikan ini, itu juga nggak terselesaikan jadinya. Kemudian situasi yang sekarang ini kan dulu di situasi normal, jumlah uang beredar dan inflasi kan sudah terkontrol, tapi dengan kondisi sekarang ini uang beredar sudah cenderung sudah tinggi sebelumnya. Tiba-tiba sekarang ini semua katakan di PPKM ini mau nggak mau kan perputaran ekonomi kan turun, jumlah uang beredar itu kan berlebih, sementara di agregat demand-nya turun, terus kemudian juga produksi juga turun, GDP juga akan turun. Kita mengalami yang namanya stagflasi sekarang. Ya untung saja pemerintah masih backup kita dengan ini ya, dengan pengeluaran pemerintah untuk penyediaan kebutuhan pokok ini. Kalau tidak, wah bisa ribut di masyarakat ini. Jadi singkatnya begini ya, Indonesia investasinya paling tinggi di ASEAN, ya. Hanya tidak produktif. Tetapi sebelum COVID, Indonesia pengangguran terus meningkat karena deindustrialisasi. UKM itu paling menyerap banyak tenaga kerja, 96%. Sayangnya UKM juga gara-gara COVID mati juga. COVID apakah akan berhenti tahun 2021? Tidak tahu. Who knows? 2022 kelihatannya juga masih tahu, meningkat. Pak, ya. Ya, jadi pemerintah harus istilahnya fokus untuk membiayai atau bantuan langsung tunai lah. Gitu. Karena rakyat sudah kelaparan. Gitu. Nggak orang Kristen, bukan orang Kristen, nggak pendukung Jokowi atau dia oposisi. Ya. Nah, pemerintah punya duit nggak? Punya. Saya sebut 15.000 triliun. Saya pakai data juga, cuma mungkin waktunya nggak sempat di sini. Terima kasih. Jadi kalau keluhan banyak lah, semuanya dikeluhkan ya. Kalau saya lihat begini, Pak Paul, saya juga kadang-kadang pengen ngeluh, tapi kalau mau hidup bahagia di Indonesia ya berhenti mengeluh. Ya. Jadi banyak sekali persoalan dari mulai hukum segala macam. Ya. Tapi sebetulnya kan, ya saya mempraktekkan artinya gini, saya mencoba waktu masih muda lah, umur ya 30 tahun yang lalu, saya mencoba mempraktekkan bagaimana iman Kristen menjadi dasar pengelolaan perusahaan. Itu loh. Jadi ternyata luar biasa hebat ya, gitu loh. Dan itu memang tadi kalau dilihat videonya, kita memang berambisi, bukan berambisi, ingin menjadi role model, ingin menjadi contoh lah. Dan kita terbuka sekali, pabrik kita terbuka, siapa orang boleh masuk, asal izin aja dan jelas apa tujuannya untuk belajar. Kita sebenarnya punya sentra pengembangan industri kecil juga yang ada di sekitar pabrik. Dan kita punya mega andalan Teknopark itu betul-betul pengembangan teknologi dan untuk terutama meningkatkan produktivitas. Jadi kalau tadi ada Bapak
bilang bahwa Indonesia produktivitasnya cuma 10% dari China. Mungkin betul, tapi yang disalahkan jangan salahkan buruhnya, yang disalahkan pengusahanya karena tidak memberikan pelatihan yang cukup, tidak memberikan mesin yang cukup, tidak memberikan alat yang cukup, tidak memberikan tempat kerja yang cukup agar mereka produktif. Jangan buru-buru disalahkan buruhnya. Karena pengalaman saya yaitu kita memberikan tempat kerja cukup, alat cukup, kemampuan, skill yang cukup, pelatihan yang cukup. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya yakin tidak akan kalah dengan China. Saya yakin 100%, karena saya melakukan itu. Dan saya tidak pernah takut bersaing dengan China. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, saya mau mengkritisi Pak Gajah Mada, deindustrialisasi itu bukan berarti kita pabriknya hilang. Tidak, deindustrialisasi itu adalah karena persentase sektor industri terus menurun, itu disebut industrialisasi. Bukan di sini yang Indofood ya tetap aja di sini. Bukan berarti deindustrialisasi itu bukan berarti sama sekali bahwa industri itu pindah atau relokasi ke tempat lain. Ada itu, tapi kecil. Jadi yang banyak itu adalah bahwa sektor industri itu makin lama persentasenya dalam PDB nasional itu terus menurun sampai sekarang itu sudah di bawah 20%. Saya rasa begitu Pak Paul. Nanti kita sambung lagi dengan sesi yang berikutnya. Pak Gajah Mada, maaf Pak Gajah Mada, saya mohon nanti kasih coba datanya tahun 2014 sampai 2017 investor luar negeri berapa yang masuk dan dari mana? Bapak masukin di chat emailnya Pak. Nanti saya kirim emailnya. Atau buka BKPM ada Pak, website BKPM ada. Begini, sebenarnya masalah apa penanaman modal atau penanaman modal itu sebetulnya banyak palsunya. Jadi tercatatnya sekian. Kalau ditanya di mana investasinya nggak ada yang tahu. Kalau ditanya menyerap tenaga kerja berapa banyak, nggak ada yang tahu juga. Nah itu memang palsu untuk agar supaya Menteri BUMN-nya berprestasi. Dan sudah setuju terbuka. Pak, setuju kok Abun. Itu saya juga pernah coba teliti. Tanya Jakarta Siol. Nah. Dan itu terbuka, itu benar-benar palsu. Tanya. Jomblo dikasih bicara dong bapak-bapak, kasihan bapak-bapak. Boleh saya komentar? Ya untuk masalah investasi begini Pak Koabun ya. Jadi swasta aja itu saya pernah ngalamin atau sebutlah saya dapat gitu. Hanya capex Koabun ya itu 1 triliun dalam 1 tahun loh Pak. Itu satu perusahaan swasta lokal di Indonesia. Kalau ditambah itu PMA, ya penanaman modal asing tentunya lebih banyak lagi. Sayangnya penanaman modal itu justru penambahan investasi itu meningkatkan impor. Makanya saya sering ngomong, semakin banyak investasi, semakin banyak impor. Ya, itu karena transfer pricing itu. Karena transfer pricing itu. Jadi memang seolah-olah itu buatan Indonesia, tapi sebetulnya part-nya semuanya partnya dari sana. Dengan harga seenak-enaknya, sehingga tidak pernah untung untuk perusahaan. Garansi 100% itu yang terjadi.